Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Devi Febrianti, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Keluarga Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesetaraan gender. Nah, ketika kita mendengar kata gender, apa yang ada di pikiran Anda? Mungkin salah satu dari kalian berpikir bahwa gender adalah jenis kelamin. Padahal gender adalah mindset atau pola pikir, rekonstruksi sosial terhadap masyarakat dan terbentuk di masyarakat itu sendiri. Gender juga tidak berbicara tentang jenis kelamin, tetapi hanya berpacu pada status fisik, fisiologi, dan biologis yang dicirikan terhadap atau yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan. Gender juga berbicara tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Konsep gender juga bersifat tidak tetap, dapat dialihkan atau dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan, dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas. Nah, selanjutnya apa itu kesetaraan gender? Nah, kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang tersebut. Nah, contoh, perempuan dianggap pasif, lemah, dan perempuan dianggap tidak mampu memimpin atau mengambil keputusan, tidak dipercaya untuk mengambil keputusan, dan perempuan itu dituntut bertanggung jawab, mengurus rumah tangga, dan merawat anak. Nah, perbedaan karakteristik posisi dan peran antara perempuan dan laki-laki ini mengakibatkan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki khususnya dalam masyarakat. Nah, perempuan seringkali dianggap lemah dibandingkan dengan laki-laki, dan laki-laki ini dianggap memiliki hak yang lebih besar atas sumber daya daripada perempuan, misalnya dalam hak pendidikan, pekerjaan, bahkan harta waris. Nah, mengapa kesetaraan gender ini diperlukan? Karena dalam masyarakat masih terjadi berbagai ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Nah, tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, termasuk tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, selanjutnya, tujuan keseluruhan kesetaraan gender adalah terciptanya masyarakat yang dimana perempuan dan laki-laki ini dapat menikmati kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama di semua bidang atau di semua bidang kehidupan. Nah, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ada saat kedua jenis kelamin dapat berbagi secara setara dalam distribusi kekuatan dan pengaruh, memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya, serta benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi. Nah, kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesetaraan substansi yang memberikan perhatian khusus pada peran dan fungsi reproduksi perempuan, serta pada kesenjangan atau ketimpangan gender yang ada selama ini, dengan memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang ada tidak mendiskriminasi perempuan berdasarkan fungsi reproduksinya. Nah, contoh, cuti melahirkan bagi perempuan tidak dapat dianggap mendiskriminasi laki-laki. Nah, masuk ke apa yang dimaksud dengan budaya patriarki. Nah, patriarki merupakan bentuk sistem kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak. Dalam sistem sosial, budaya, dan agama, patriarki merupakan suatu ideologi bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi. Lagi-lagi ada beberapa kelompok masyarakat
anak laki-laki lebih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sementara perempuan ini dianggap tidak perlu sekolah, karena pada akhirnya mindset mereka atau mindset di masyarakat tersebut itu perempuan ya pada akhirnya menikah dan mengurus anak. Nah, selanjutnya apa hubungan antara ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki? Nah, budaya patriarki ini menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga seringkali terjadi praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, memastikan kesetaraan gender tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan laki-laki dengan perempuan, tetapi lebih pada upaya untuk membangun hubungan antara atau relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dan mengurangi ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai kesetaraan gender. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.